Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya di mata kuliah e-bisnis pertemuan ke-13. Di sini kita akan membahas mengenai e-payment atau pembayaran menggunakan media elektronik. Apa itu e-payment? Apa itu e-money? Apa itu e-banking? Jadi di sini adalah media pembayaran menggunakan elektronik ya. Jadi tidak menggunakan uang cash, semuanya digital. Apalagi di masa corona ini yang katanya virus corona itu bisa nempel di uang dan bisa bertahan berhari-hari. Nah, makanya sekarang marak masyarakat menggunakan fasilitas e-payment. Ya, perdagangan atau perniagaan di internet membutuhkan kecepatan dalam transfer uang, transfer money di sini. Jadi membutuhkan metode pembayaran digital. Next, jenis layanan e-payment di sini ada electronic banking di sini ya, bukan uang, cara untuk mengakses servis bank biasa. Jadi menggunakan aplikasi yang bisa kita gunakan di HP untuk pembayaran, pembelian dan lain-lain. Lalu di sini ada stored value system atau menggunakan kartu ya, di sini alternatif dari mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, next. Contoh-contoh e-payment di sini ada micropayment, ada Millicent, ada e-wallet, ada e-cash, ada digicash, ada electronic check ya, terus ada first virtual, smart card. Nah, sekarang yang lagi marak di masyarakat Indonesia terutama ada OVO, ada Dana. Ya, ini adalah salah satu contoh e-wallet ya yang digunakan untuk pembayaran. Standar paper check. Nah, di sini ada konsumen ya, lalu di sini ada pedagang ketika melakukan pembayaran. Di sini ada konsumen dengan ID bank, lalu di sini ada banknya itu sendiri. Ya, jadi di sini melakukan pembayaran. Pembayaran ini hubungannya dengan akun bank ini dicek ya, konsumennya ini benar-benar mempunyai ID ini atau enggak. Jika sudah sesuai lalu diberikan laporan pembayaran sukses dan seterusnya. Kredit card, nah ini pembayaran menggunakan kredit card sama seperti tadi, cuman bedanya di sini ada auto resistem ya. Jadi dari konsumen kepada pedagang pembayaran menggunakan kredit card, lalu di sini ada akun bank dari pedagang itu sendiri, di sini ada akun bank dari konsumen, lalu disinkronkan di sini ya. Jadi cara gampangnya gini, di sini nomor rekening pedagang, di sini nomor rekening konsumen, pembayaran menggunakan kredit card, lalu di sini disinkronisasi. Sudah benar semua identitasnya atau belum? Jika sudah benar, lalu submit transaction di sini, pembayaran selesai. Payment gateway, nah ini menggunakan gateway ya, sama seperti tadi. Di sini ada sinkronisasi, cuman ini menggunakan gateway. Di sini ada konsumen, ada pedagang, lalu di sini ada akun bank pedagang, di sini ada akun bank konsumen. Cuman dia tidak langsung direct ke bank, tapi menggunakan satu vendor ya, vendor gateway di sini. Di sini fungsinya untuk otorisasi juga ya, memastikan apakah proses pembayaran atau akun banknya sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai maka di sini proses pembayaran selesai. Nah, ini contoh gateway di Indonesia, ada commerce.net atau www.commerce.net.id, ada juga Sypass Internet Payment Software ya, di sini ada www.sypass.com ya, bisa Anda buka ya. Contoh ini. Next. Masalah pembayaran dengan kartu kredit di Indonesia. Nah, di sini belum banyak yang memiliki kartu kredit ya, karena kartu kredit ini memang sifatnya hutang dulu.
Jadi nalangi dulu, bank nalangi lalu kita ngangsur. Belum percaya kepada keamanan ya, karena tidak semua ini paham tentang cara kerja kartu kredit. Belum adanya proteksi terhadap penyalahgunaan atau fraud ya. Jadi di sini kalau sekarang sih sudah aman insya Allah. Masih perlu ada e-payment lain yang non credit card. Nah, sekarang sudah banyak ya. Jadi pembayaran tidak melulu menggunakan kredit card, karena kredit card itu sifatnya kita hutang, ditalangi bank dulu, lalu kita mengangsur ke banknya. Sedangkan sekarang bisa menggunakan mobile banking yang debit dari tabungan kita. Jadi pembayarannya tidak menggunakan kredit card, tapi menggunakan tabungan kita. Ya, menggunakan ATM bisa, menggunakan transfer, m-banking bisa ya. Keamanan di sini ya nanti dibahas sendiri, ada security system. Keamanan di sini dari network, host, application itu sendiri, insya Allah sudah aman sekarang, teknologinya sudah maju ya. Pengamanan dengan menggunakan teknologi kriptografi. Nah, di sini adalah salah satu teknologi dari enkripsi data. Ada juga di sini RSA, ECC. Nah, ini adalah teknologi kriptografi ya pada crypto system. Merupakan basis dari Public Key Infrastructure ya, PKI. PKI di sini bukan Partai Komunis Indonesia, tapi Public Key Infrastructure ya, salah satu fungsi yang ada di sistem enkripsi ya. Next, PKI atau apa tadi? Public Key Infrastructure ya, membutuhkan CA atau Certification Authority. Nah, di sini adalah kunci untuk otorisasi. Umumnya pengamanan di network menggunakan SSL, oke. Panjang kunci yang rendah mengakibatkan rentannya pengamanan. Nah, ini password ya, password kriptografi itu jangan yang pendek, sebisa mungkin seperti kita bikin password itu panjang dan menggunakan huruf yang bervariasi ya. Resource, nah di sini resource untuk pembayaran e-payment ya, di sini ada beberapa contoh. Dari cybercash.com ada, dari Yahoo Wallet ada, dari eCash ada, dari verifone.com ada. Nah, ini luar negeri semua, micropayment juga ada. Yang dalam negeri juga banyak ya. Kita menggunakan m-banking bisa, menggunakan transfer bisa, menggunakan PayPal, menggunakan OVO bisa ya. Sistem pembayaran e-commerce ya, ini kalau kita belanja online. Pembayarannya seperti apa? Nah, di sini ada pembayaran dua pihak tanpa perantara. Nah, di sini ada transaksi langsung antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Ya, jadi ini langsung tanpa perantara. Istilahnya saya beli langsung transfer ke penjualnya. Penjual terima barang lalu barang dikirim ke saya. Pembayaran dengan perantara pihak ketiga. Nah, di sini proses pembayaran menyangkut debit, kredit maupun cek ya. Pihak ketiga ini maksudnya bank di sini. Pihak ketiga berfungsi sebagai agen antara pedagang, penjual dan konsumen atau pembeli. Tugasnya memeriksa kartu kredit konsumen. Nah, di sini ada otorisasi ya. Contohnya PayPal. Ya, jadi kalau kita belanja online menggunakan PayPal itu kartu kredit kita dicek dulu ya, valid atau enggak. Kalau valid baru bisa digunakan. Tapi kalau sudah tidak valid atau kosong atau expired ya, di sini tidak bisa digunakan untuk bertransaksi. Sistem sertifikat melibatkan sertifikasi digital sebagai media yang akan menampilkan kartu kreditnya. Nah, di sini ada sistem keamanan, SIT dan SSL ya. Sama juga di sini melibatkan pihak ketiga yang ngecek, yang digunakan, yang bertugas untuk ngecek ya kartu kredit kita, ATM kita atau nomor rekening kita itu sudah sesuai atau belum. Menggolongkan berdasarkan cara pembayaran. Nah, di sini ada pembayaran tunai, lalu ada pembayaran kredit, lalu di sini menggunakan prepaid. Pembeli harus mempunyai dana pada akunnya yang biasa disebut dengan electronic token. Nah, ini OVO ya. Jadi kita harus mengisi akun OVO kita agar bisa digunakan untuk pembayaran.
contoh dari prepaid seperti micropayment dan juga e-cash. Nah, di sini pembayaran e-cash ya, dengan kita mengisi e-wallet kita atau dompet elektronik kita, lalu kita gunakan untuk membayar, di situ akan langsung didebet ya. Saldo kita akan berkurang di situ. Micropayment merupakan salah satu bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Penggunaan micropayment ini dikhususkan pada pembayaran dengan nominal relatif kecil dan frekuensi transaksi dengan intensitas yang tinggi. Ya. Ini bisa menggunakan PayPal. Ya. Salah satu penggunaannya adalah pembayaran MP3 yang didownload dari MP3 server. Nah, ini misal kita mau download lagu, ternyata lagunya itu berbayar, tidak gratis. Nah, kita bisa menggunakan akun PayPal kita. Oleh karena itu, pembayaran untuk transaksi sejenis memerlukan prosedur lain, diantaranya dengan menggunakan micropayment. Oke, nah di sini PayPal, ya yang saya contohkan tadi, mendefinisikan micropayment sebagai transaksi yang bernilai kurang dari 12 US dollar. Nah, ini pembayaran untuk yang kecil-kecil ya, di bawah 1 juta, bisa menggunakan PayPal di sini. E-cash, digital cash atau disebut juga dengan e-cash adalah sistem pembayaran yang mengandung sebuah tanda tangan digital dan dilengkapi dengan sepasang kunci publik atau privat. Nah, di sini keamanan menggunakan kriptografi ya. Dan tanda tangan digital untuk mengautentikasikan pemakai kartu dan sepasang kunci publik privat untuk mengamankan proses pembayaran. Nah, di sini e-cash itu bisa menggunakan m-banking ya, yang dimaksud public kunci atau privat kunci itu bisa password lah gampangnya. Jadi kalau kita menggunakan m-banking untuk pembayaran atau transfer ATM, nah di situ kita diminta untuk memasukkan password transaksi kita. Ya, jadi di m-banking itu ada 2 password. Yang pertama password untuk masuk ke aplikasinya, yang kedua password untuk transaksinya. Jadi ketika kita membuka m-banking, misal MBCA, ya, untuk masuk ke MBCA itu kita butuh password dulu. Setelah bisa masuk, baru nanti untuk transaksi penjualan, nah di situ butuh transaksi m-banking. Ya. Nah, di sini ilustrasi gambaran. Di sini ada penjual atau toko, di sini ada pembeli yang mempunyai kartu debit atau kredit. Nah, di sini ada bank untuk otorisasi akun. Ya. Jadi dari sini membayar ke sini menggunakan model transfer pakai m-banking, lalu dari pihak toko ini ngecek ya secara otomatis ya. Lalu dari pihak toko ini mendapatkan otorisasi dari bank secara otomatis dan uangnya masuk ke rekening penjual di sini. Mekanisme kerja ini kita lewati aja ya, secara gampangnya e-payment sekarang bisa menggunakan transfer, bisa menggunakan m-banking, bisa menggunakan akun-akun pihak ketiga yang digunakan untuk pembayaran ya. Kalau pihak ketiga itu kita harus menyiapkan saldo dulu di akun masing-masing ya, di akun kita masing-masing. Next, nah ini PayPal. Cara kerja PayPal ya, dia posisinya di tengah antara pembeli dan penjual. Pembeli memilih bagaimana mereka hendak membayar. PayPal memungkinkan untuk membayar item dengan menggunakan kartu kredit atau saldo PayPal. Jadi di sini kita harus membuat akun PayPal dulu. Lalu akun PayPal itu kita isi saldonya bisa, atau kita membayar menggunakan kartu kredit bisa ketika kita belanja dari sini. Ya, cara simbolnya seperti itu. Nah, di sini PayPal ini akan ngecek kartu kreditnya valid atau enggak, kartu debitnya valid atau enggak, ada saldonya atau enggak. Kalau tidak ada saldonya, kartu debitnya, maka tidak bisa terjadi transaksi. Atau ketika kredit ya, ternyata kartu kreditnya sudah tidak valid, di sini juga tidak bisa melakukan transaksi. Oke. PayPal untuk pembeli. Nah, di sini ada toko online di mana PayPal diterima. Di sini ada eBay, ada Sasa, ada Dell, ada Osim. Nah, ini akun-akun luar negeri ya, di mana pembayaran menggunakan PayPal karena terkadang bank kita di Indonesia tidak dikenali di luar negeri. Ya. Di sini ada
akun PayPal kita yang bisa kita gunakan untuk transaksi menggunakan kartu kredit atau saldo PayPal. Nah, di sini adalah PayPal itu sendiri, ya, perusahaan yang mengelola pembayaran secara online. Nah, di sini penjualnya. Jadi kalau di luar negeri itu tidak semua kartu kredit kita dikenali, ya, tidak semua kartu ATM kita dikenali, tidak semua bank di dalam negeri itu dikenali di luar negeri. Maka untuk jaganya itu di tengah-tengahnya menggunakan akun ini. Ya, kalau ini udah bertaraf internasional, banyak penjual atau perusahaan dari luar negeri menggunakan ini untuk menjembatani kita dari Indonesia agar bisa berbelanja. Nah, ini konsepnya sama ya. Kalau tadi ini pembeli, nah sekarang ini penjual. Ya. Oke, terima kasih. Segitu dulu kuliah kali ini membahas mengenai e-payment yang intinya sekarang uang cash sudah mulai banyak dihindari karena corona. Maka dari itu kita melakukan belanja online, membayar melalui debit atau melalui kredit, menggunakan m-banking, menggunakan e-wallet atau aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa digunakan untuk pembayaran online. Segini dulu kuliah kali ini. Kuliah saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.